Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Berjumpa lagi di Taman Matematika Pak Feb. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi soal tryout SNBT 2023 ya. Sebelumnya kita membahas soal yang literasi matematika atau penalaran matematika. Maka pada video kali ini kita akan membahas tentang penalaran kuantitatif ya. Di sini sudah disajikan beberapa soal, sekitar 8 soal. Pada video kali ini akan dibahas 8 soal ini. Ini ada soal algoritma juga ya, atau flowchart. Jika Anda ingin mencoba terlebih dahulu, silakan di pause videonya, dan nanti di akhir pembahasan Anda silakan Anda samakan jawabannya dengan versi Bapak. Semoga bermanfaat video ini. Mari kita bahas bersama-sama. Baik, kita bahas soal yang pertama. 100 orang melamar sebagai teknisi IT di sebuah perusahaan. 10 orang tidak memiliki sertifikat Java maupun Python. 75 orang memiliki sertifikat Java dan 83 orang memiliki sertifikat Python. Banyak pelamar yang memiliki kedua sertifikat adalah berapa orang? Jadi kalau kita membaca soal ini, kita langsung mengaitkannya dengan himpunan ya. Jadi materi tentang himpunan. Dari 100 orang itu katanya ada sekitar 10 orang yang tidak memiliki sertifikat Java maupun Python ya. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Nah, jadi ada 10 orang di sini yang tidak mempunyai, anggaplah di sini himpunan A itu yang pelamar memiliki sertifikat Java dan yang B itu pelamar memiliki sertifikat Python ya. Jadi gabungan dari A dan B ini atau A gabung B ya. A gabung B ini banyaknya adalah 90 orang gitu ya. Dan diketahui lagi bahwa ada 75 orang ya. 75 orang itu memiliki sertifikat Java. Anggap A itu yang Java ya, 75, dan yang B itu banyaknya adalah 83 ya. Jadi ini ditanya berapa banyak pelamar memiliki kedua sertifikat. Berarti yang ditanya dia memiliki sertifikat Java dan juga berarti pakai dan ya, memiliki sertifikat Python ya. Maka ini berapa orang? Jadi kalau kita ingat lagi bahwa rumus dari gabungan dari kedua himpunan A gabung B itu sama dengan ya, ini melambangkan banyaknya anggota ya. Banyak A ditambah banyaknya anggota B dikurangi dengan banyaknya anggota A dan B ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita tahu bahwa banyaknya gabungan ini anggotanya adalah 90. Jadi 90. Ini kemudian banyaknya hanya memiliki A itu ya. Pada A itu adalah sebanyak 75 ditambah banyaknya anggota B itu 83. Nah, dikurangi ini akan kita cari ya, yang memiliki kedua sertifikat A dan B gitu ya. Anggaplah di sini X lah ya. Berarti ini 90 sama dengan 815 ya, dikurangi X. Berarti X itu sendiri adalah 158 dikurangi dengan 90. Berarti di sini 8, 15 kurang 7, 15 dikurangi dengan 9 adalah 6. Jadi 68 di sini ya. Jadi banyaknya pelamar yang memiliki kedua sertifikat adalah sebanyak 68. Jadi ini so simple. Ini materi tentang himpunan ya. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Diketahui persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dan x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 8x min 23 sama dengan 0 berpotongan di titik ini. X1, Y1 dan X2, Y2. Jumlah kedua ordinat titik potong tersebut adalah. Jadi ada disebut ordinat, ingat ada yang disebut ordinat, ada yang disebut absis ya. Jadi absis ini ordinat. Nah, jadi gabungan dari absis dan ordinat itu adalah koordinat ya. Jadi itu gabungan dari absis dan ordinat itu disebut koordinat. Jadi ini misalnya ini X1 dan Y1, X1-nya itu absis, Y2-nya ordinat. Ini disebut X2-nya itu absis. Jadi absis itu kita sepakati dia itu X dan ordinat itu Y. Dan ini katanya dua persamaan
ini lingkaran ya. Jadi kalau kita lihat dari ciri-cirinya, ini adalah lingkaran. Jadi ada dia berpotongan di dua titik. Kalau kita gambarkan nanti seperti ini ya, ada lingkaran besar sama lingkaran kecil berpotongan di dua titik seperti ini ya. Jadi kita akan cari titik potong ini dulu ya. Ini tidak perlu kita gambarkan ya, jadi bisa langsung dikerjakan saja. Caranya bagaimana? Ini ada lebih cepatnya ya. Ini x kuadrat tambah y kuadrat, kita langsung saja masukkan ke sini, atau kita ganti saja nilainya gitu ya. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat itu kita substitusikan ke sini. Jadi kita peroleh 7 dikurang 8x dikurang 23 itu sama dengan 0 ya. Jadi 8x itu, jadi kita pindahin saja sini, itu sama dengan 7 dikurang 23. Jadi 7 kurang 23 ya. Jadi 8x itu sama dengan minus 16 ya. Minus 16. Jadi x itu sendiri adalah min 2. Oke, ini dapat x-nya min 2. Selanjutnya diapakan? Disubstitusikan nilai x ini, boleh ke persamaan yang ini atau persamaan ini, sama saja, pilih saja, sama saja. Tapi disarankan dipilihlah persamaan yang lebih mudah. Jadi kalau kita lihat persamaan lebih mudah itu yang ini ya, daripada kita menjabarkan yang panjang, sebaiknya yang ini aja kita pindahkan. Jadi kita masukkan nilai x-nya ke sini. Berarti min 2 kuadrat. Ya, jadi kan x kita dapatkan min 2 tadi ya. Min 2 kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan 7 ya. 7. Berarti ini 4 ditambah y kuadrat itu sama dengan 7. Berarti y kuadratnya sama dengan 3. Berarti y sama dengan plus minus akar 3. Plus minus akar 3 ya. Jadi kenapa plus minus? Kita tahu bahwa misalnya kalau kita kuadratkan akar 3, positif akar 3 dikuadratkan juga 3. Dan min akar 3 kita kuadratkan juga nilainya adalah 3 ya. Maka jadi jangan lupa kalau kita merubah terlebih dahulu dari bentuk kuadrat ke bentuk akar, wajib kita sertakan plus minus di depannya. Jadi koordinat titik potong tersebut adalah ini. Jadi min 2, akar 3. Ya, kan di sini x-nya tetap yang min 2 gitu ya. Dan satu lagi min 2, min akar 3. Jadi x yang dipakai tetap di sini itu min 2 ya. Jadi dan y-nya yang ada dua kemungkinan. Y itu tetap kita pakai min akar 3 sama positif akar 3. Ada dua kemungkinannya. Dan x-nya tetap kita pakai min 2. Min 2, akar 3 atau satu lagi min 2 min akar 3. Ini absis ordinat. Kemudian katanya jumlah kedua ordinat. Jadi yang ditanya adalah jumlah kedua ordinat. Jadi ordinatnya yang ini kita jumlahkan saja. Berarti akar 3 ditambah dengan min akar 3. Min akar 3. Oke, kita tahu bahwa ini langsung nilainya adalah 0. Berarti ini jawabannya adalah B. Jawabannya 0 ya. Oke, itu yang kedua. Kita cepat-cepat ya kita mengerjakan ini biar bisa menghemat waktu, kita kerjakan dengan cara yang ringkas saja. Oke, yang ketiga, sebuah kantong memuat M kelereng merah dan 5 kelereng warna biru. Diambil 2 kelereng berturut-turut dengan pengembalian. Oke, di sini ada kata-kata dengan pengembalian. Peluang terambil keduanya bukan merah adalah, oke. Ini sudah diketahui peluangnya 45 dan 49. Yang ditanya nilai M, yang mana nilai M ini sendiri adalah kantong yang memuat banyaknya warna kelereng warna merah ya. Ada berapa banyak? Kalau di sini kelereng warna birunya ada sebanyak 5, merahnya berapa? Nah, gitu ya. Jadi anggap ini ya. Ini PM nih kita bilang aja itu sebagai peluang terambil warna merah ya. Jadi kalau kita ambil peluangnya warna merah, banyaknya warna merah ya. Kita belum tahu berapa banyaknya merah dibagi dengan banyaknya seluruh kelereng ya. Seluruh kelereng itu berarti kelereng merah ditambah dengan kelereng biru. Kelereng biru sudah diketahui itu sebanyak 5. Oke. Ini kita anggap peluang terambil merah pada pengambilan pertama ya. Dan nanti dia mengambil sekali lagi ya, karena diambil satu lagi dan dikembalikan. Jadi ini pada pengambilan yang pertama, ini pada pengambilan yang pertama.
Pada pengambilan kedua, peluang terambil warna merah berapa? Ya tetap masih sama ya, yaitu M per M tambah 5. Oke. Jadi peluang terambil merah pada pengambilan pertama dan kedua ya. Peluang terambil merah pada pengambilan pertama dan pengambilan kedua juga diharapkan juga merah. Nanti kenapa kita buat merah terlebih dahulu? Biar gini, nanti komplement dua peluang itu nanti tinggal dikurangi satu saja. Jadi ini karena operasinya dan, maka ini dikali ya. Berarti M per M tambah 5 itu dikali dengan M per M tambah 5. Nah, jadi peluang merah dan merah, maksud merah dan merah itu adalah, jadi kedua-duanya terambil yang tapi yang di sini kan yang bukan merah ya. Jadi nanti kita tinggal kurangi saja. M kuadrat per M tambah 5 kuadrat. Nah, ini peluang terambil keduanya merah. Kalau bukan merah, ya tinggal kita kurangi aja dengan satu. Karena prinsip peluang tuh gini ya. Peluang A dan komplimennya. Peluang A dan komplimennya itu. Berarti yang A dan yang bukan A kalau ditambah gitu ya. Berarti peluang yang terambil bukan A, komplimen itu jumlahnya satu. Nah, berarti peluang terambil yang bukan A atau A komplimen itu adalah satu dikurang peluang terambilnya A gitu ya. Satu dikurang, ini kita geser dulu, peluang terambilnya A. Nah, jadi ini konsep yang kita pakai ya, jumlah peluang suatu kejadian dan komplimennya yang bukannya itu jumlahnya satu. Jadi triknya lebih mudah, ini kita pakai satu dikurang komplimennya saja. Jadi kalau peluang terambilnya merah itu kedua-duanya, ini peluang merah dan merah kedua-duanya adalah M kuadrat per 1 M tambah 5 kuadrat ya. Berarti yang bukan merah berarti 1 dikurang gitu ya, M kuadrat per M tambah 5 dikuadratkan. Itu nilainya sudah diketahui, peluangnya itu adalah 45 per 49 ya. Nah, jadi tinggal kita selesaikan saja. Berarti M kuadrat ini kita pindah ke sini dan ini juga pindah ke sini. Langsung kita ganti tandanya atau posisinya. M tambah 5 kuadrat itu sama dengan, berarti 1 dikurang 45 per 49. Jadi ini sudah pindah ke sini jadi positif. Ini dia sudah positif, dan 45 per 49 pindah ke sini jadi negatif. Jadi M kuadrat per M tambah 5 kuadrat itu sama dengan nilainya 49 dikurang 45 per 49 ya. Nah, ini sebaiknya kita gabungkan saja karena pangkat sudah sama ya, yaitu sama-sama pangkat 2. M tambah 5 ini kita kuadratkan saja. Jadi kita peroleh 45 dikurang 49 itu 4 per 49. Nah, tinggal kita akarkan supaya dapat nilai M nya gitu ya. Berarti M per M tambah 5 itu sama dengan nih, akar dari ini kita tulis saja secara lengkap per 49 ya. Nah, ini kita geser terlebih dahulu. Jadi dapatlah di sini bahwa nilai M nya itu adalah M per M tambah 5 itu sama dengan 2 per 7. Nah, jadi sini sudah jelas, dapatlah di situ nilai dari M nya itu adalah 2 ya. Yang mana jika masukkan 2 ke sini pas nilainya sama dengan 7. Jadi banyaknya kelereng berwarna merah itu adalah sebanyak 7. Di sini sebanyak M-nya ada 2 ya. Merahnya ada 2. Nih, merahnya ada 2. Dan warna birunya ada sebanyak 7 ya. Jadi warna birunya ada sebanyak 5. Yang ini nih M tambah 5 itu berarti total seluruh kelereng merah dan biru jika ditambah itu adalah sebanyak 7. Jadi jawaban yang tepat, banyaknya kelereng berwarna merah ini M itu adalah sebanyak 2. Oke, yang mana kelereng-kelereng itu terdiri dari 2 merah dan 5 biru ya. Jadi terdapat 2 kelereng merah. Jadi kalau Anda ingin memperdalam lagi, silakan dibuka lagi materi tentang peluang ya. Itu ada materi peluang di matematika wajib kelas 12 semester 2.
Oke, ini soal yang ketiga. Kita bersihkan dulu, kita pause dulu videonya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Kevin berenang dari pantai menuju karang di tengah laut melawan arus laut ya. Oke, nanti kita coba gambarkan. Dengan waktu 16 menit. Kemudian dia kembali ke pantai searah dengan arus laut dalam waktu 4 menit. Jika kecepatan berenang Kevin adalah 50 meter per menit, maka jarak karang dan pantai adalah. Baik, jika Anda ingin mencoba terlebih dahulu, silahkan di pause videonya. Ini kita akan bahas bersama-sama. Jadi kalau kita gambarkan ya, ini anggaplah pantai gitu ya. Pantai itu karangnya di sini ya, karang gitu ya. Nah, jadi katanya si Kevin berenang dari pantai ke karang ini membutuhkan waktu selama 16 menit. Sementara kalau dia kembali, dia membutuhkan waktu hanya dalam waktu 4 menit gitu ya. Jika kecepatan berenang Kevin 50 meter per menit. Nah, ini 50 meter per menit ini kalau di maksudnya itu adalah kalau di air tenang ya. Sementara di sini dia melawan arus laut ya. Melawan arus laut ya. Jadi kalau arus laut itu juga pasti ada kecepatannya. Jadi kalau dia melawan arus laut, dia mengalami perlambatan gitu ya. Kalau di air tenang dia 50 meter per menit. Kalau dia melawan arus laut berapa meter per menit kecepatannya? Tentu kalau dia kembali, dia dari karang ke pantai ini, dia akan searah dengan arus laut ya. Ini dia katanya searah dengan arus laut. Jadi tentu makin cepat dia. Kalau dia berenangnya kalau di air normal itu 50 meter per menit, berarti kalau dia searah dengan arus laut pasti lebih kencang dari ini ya. Jadi ini kita bisa buatkan kayak persamaannya gitu. Jadi jarak yang ditempuh pas pergi dan pas pulang sama ya. Jadi S1 sama dengan S2 gitu ya. Maksudnya S1 jarak yang ditempuh pas pergi itu sama jarak tempuhnya pas pulang ya. Ini S1 sama dengan S2. Jadi kita buat aja persamaannya gitu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa rumus kecepatan itu adalah jarak per waktu ya. Nah, berarti S itu sendiri bisa kita kalikan ya, V kali T gitu ya. V kali T. Nah, jadi kalau jarak yang pertama itu adalah berarti V1 dikali dengan T1 ya. Dan jarak yang ditempuh pas pulang juga V2, kecepatan yang kedua. Jadi pas pulang tentu lebih kencang nanti ya, dikali waktunya T2 gitu ya. Nah, jadi V1 ini bisa kita maknai bahwa dia melawan arah arus laut ya. Jadi ada sebuah variabel lagi, variabel gitu ya. Jadi variabel baru itu kita buat kecepatan arus laut ya, arus laut. Nah, jadi berapa kecepatan arus laut bisa kita cari dari persamaan ini ya. Jadi kita bisa temukan dari soal ini berapa kecepatan arus lautnya. Nah, jadi kecepatan si Kevin ini kan 50 ya, 50. Jadi kalau dia melawan arus laut, tentu kecepatan ini berkurang. Maka dikurangi dengan kecepatan arus laut itu anggaplah V gitu ya. Jadi variabel baru kecepatan arus laut itu kita anggap V kecil gitu. Atau P juga boleh atau K juga boleh. Biar berbeda kita pakai K saja lah ya. Oke, jadi kita pakai kecepatan arus laut itu sebanyak K. Tentu arus laut itu kecepatan konstan ya, jadi arah pergi dan pulang juga sama kecepatannya. Dikali waktu yang dibutuhkan arah pergi itu sebanyak 16 ya, sama dengan, nah di sini juga kecepatannya pas dia pulang, dia kecepatan normal di daratnya adalah 50 meter per menit. Maka nanti kalau dia pulang itu kan searah arus laut ya, maka kecepatannya bertambah sebanyak apa ya, sebanyak kecepatan arus laut tadi itu, yaitu K gitu ya, dikali dengan waktu yang dibutuhkan gitu. Nah, jadi kita harus cari K terlebih dahulu ya sebelum kita mencari jaraknya. Jadi 4 sama 16 ini langsung bisa habis, di sini tinggal 4 gitu ya. Berarti kita dapatkan 200 dikurang 4K itu sama dengan 50 ditambah K gitu ya. Jadi kita selesaikan saja. Berarti ini pindahin ke sini jadi 5K gitu ya. 5K. Oke, ini sudah pindah ke sini. Dan ini juga harus pindah ke sini, berarti sama dengan 200 kurang 50. 200 dikurang 50. Oke. Jadi 5K
itu kita dapatkan di sini adalah 150. Nah, berarti K sama dengan 150 dibagi dengan 5. Ingat pembagian bagi 5. Bapak ajarkan cara cepatnya. Jadi kalau ini tinggal kita kalikan saja 2 yang di atas, kita dapatkan 300. Jadi letak koma 1, berarti sama dengan 30. Nah, jadi kita dapatkan kecepatan arus laut itu adalah 30 meter per menit. Jadi pas arah pergi kecepatan Kevin itu sebenarnya hanya 50 dikurang 30, yaitu sebanyak 20 meter per menit. Nah, jadi ini arah pergi. Jadi jarak yang ditempuh si Kevin pas perginya itu adalah S sama dengan V kali T. Jadi kecepatannya itu adalah 20 kali waktu dibutuhkan adalah 16. Berarti ini 320. Nah, coba kita ini kan dari kita hitung arah dia pergi ya. Arah pulang apakah kita mendapatkan angka yang sama? Mari kita coba. Jadi arah pulang itu kecepatannya itu berarti bertambah jadinya 30 ya. Berarti 50 ditambah 30 berarti sama dengan 80. Dikali dengan waktunya. Waktu yang ditempuh itu adalah sejauh atau selama 4 menit. Berarti jarak tempuhnya tinggal kita kalikan saja, berarti 320. Jadi pas ya. Jadi arah pergi sama dengan arah pulang. Jadi jarak antara pantai ke karang itu adalah sejauh 320. Oke, jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Oke, ini soal yang kelima. Australia memiliki peraturan perundang-undangan untuk kemiringan suatu jalan atau lintasan yang aman sebagai berikut. Kemiringan jalan pengguna kursi roda tidak boleh lebih dari 0,15. Jadi ini semaksimalnya itu hanya 0,15. Oke. Kemudian kalau untuk tempat parkir yang aman tidak boleh lebih dari 0,25. Kemiringan suatu tangga bangunan tidak boleh lebih dari 0,875. Kemiringan trotoar pejalan kaki tidak boleh dari 0,325. Jika di sebuah pasar modern Sydney akan dibangun tempat parkir, sebuah tangga dan trotoar, diberikan pernyataan berikut. Nah, jadi kita menghitung apakah benar atau salahnya saja ya. Jadi nilai kebenaran dari pernyataan tersebut adalah tukang batu menetapkan kemiringan tempat parkir 0,3 supaya lebih aman. Jadi kita cocokkan dengan informasi yang diberikan. Tempat parkir ya, jadi kita tanda di sini tempat parkir. Nah, secara aturan di sini tempat parkir ini supaya aman tidak boleh lebih dari 0,25. Sementara si tukang parkir membuatnya itu 0,3. Jadi apakah 0,3 itu lebih kecil dari 0,25? Jadi semaksimalnya itu, setinggi-tingginya itu adalah 0,25, sementara dia membuat 0,3. Berarti pernyataan ini salah. Ya, jadi ini salah gitu ya. Dia maksimal itu cuma 0,25 ya, sementara dia membuatnya 0,3. Jadi akan melebihi dari ketentuan. Jadi pernyataan pertama itu salah. Berarti ini kita hitung salah gitu ya. Pernyataan kedua, tukang batu menetapkan kemiringan tangga itu 82,5 supaya lebih aman ya. Coba kita lihat kemiringan tangga. Kemiringan tangga tidak boleh lebih dari 0,875. Sementara dia membuat 0,825 ya. Jadi kalau persen itu kita arahkan saja ke pembagian 100, jadinya 0,825 ya. Itu dia tidak boleh lebih dari 0,875. Ini masih lebih kecil, di bawah 0,875 ya. Jadi batas maksimalnya itu 0,875, sementara si tukang ini membuat 0,825. Berarti ini lebih aman gitu ya. Berarti ini pernyataannya benar. Tetapi kalau dia lebih dari 0,875 ini baru dia salah. Jadi pernyataan yang kedua ini benar. Jadi ini 0,825 itu masih di sebelah kirinya 0,875 ya. Berarti ini benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, tukang batu menetapkan kemiringan trotoar bagi pejalan kaki supaya 3/8 ya, supaya lebih aman. Jadi trotoar itu syaratnya tidak boleh lebih dari 0,325. Semaksimalnya itulah 0,25. 3/8 itu bisa kalau kita hitung berarti 3 kali 1/8 ya. Nah, 1/8 itu sendiri bisa kita cari nilainya itu
Kita sudah menghafalnya tentu di TPS sering kita pelajari 0,125 ya. Jadi kalau kita kalikan 0 ini kali ya, koma ini 5 6 7 ya, 0,375. Sementara dia tidak boleh lebih dari 0,325. 0,75 itu lebih dari 0,325. Ini sudah melebihi syarat semaksimalnya itu. Dia maksimalnya itu 0,325. Sementara yang didapatkan 0,375 kalau kita buat kemiringannya 3/8. Jadi ini pernyataannya bernilai salah. Jadi kalau kita lihat di option yang benar itu optionnya adalah salah, benar, salah. Salah, benar, salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, itu untuk soal yang kelima. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Kita lanjut soal ke-26. Sebuah trapesium sama kaki memiliki panjang sisi 52, 15, 28, dan 15. Panjang diagonal trapesium tersebut adalah N. Jadi hubungan antara ini P diketahui N, yaitu diagonal yang tadi, diagonal dari trapesium itu, dan Q-nya 45. Apa hubungan P dan Q? Mari kita gambarkan terlebih dahulu. Berarti lebih kurang seperti ini ya. Ini gambar trapesium. Nah, jadi di sini panjang sisi yang terpanjang itu adalah 52 ya, 52. Dan ini ada dua sisi yang sama, 15 15, otomatis dia di sini ya, 15, di sini 15. Dan panjang satu lagi ini adalah 28, berarti di sini otomatis panjangnya 28. Jadi lebih kurang seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau di sini panjangnya di sini ini sama-sama panjang 28 ya. Berarti sisanya kiri kanan itu sebanyak 24 ya. Berarti kan ini kan panjangnya 52. Ini sama-sama dari sini ke sini sudah 28. Berarti otomatis dari sisi yang ini, panjang sisi ini sama sisi ini adalah panjangnya 24, atau di sini 12 dan di sini adalah 12 gitu ya. Maka pertanyaannya adalah panjang diagonal trapesium. Jadi diagonal tuh boleh dapat dari sini dan juga atau boleh dari sini ya, sama saja karena panjangnya nanti pasti sama gitu ya. Nah, untuk mencari panjang dari ini diagonalnya kita harus tahu berapa tingginya ini ya. Ini tingginya berapa gitu ya. Mari kita cari tingginya. Berarti tinggi itu sama dengan Pythagoras saja. Berarti akar 15 kuadrat dikurang dengan 12 kuadrat. Nah, jadi kita menggunakan sifat A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi tidak perlu kita hitung 15 kuadrat berapa, 12 kuadrat berapa ya. Jadi tinggal kita pakai A kuadrat dikurang B kuadrat, yaitu A tambah B, A kurang B. Berarti A tambah B kita jumlahkan, maksudnya berarti 27 dikali selisihnya. Jadi khusus berlaku ini untuk yang pengurangan saja ya. Jadi biar lebih cepat daripada kita mencari nilainya. Nanti jika angkanya besar bagaimana gitu ya, akan memperlama waktu kita. Jadi sebaiknya kita pakai cara aljabar saja. Lebih suka aljabar sih. Berarti di sini jumlah dikali selisihnya itu 3. Berarti itu nilainya akar 81. Berarti itu sama dengan 9 gitu ya. Jadi tingginya adalah 9. Nah, untuk mencari ini, mencari diagonal yang ini ya, diagonal berarti N itu ya. Tadi kita katanya diagonal trapesium itu adalah N. Berarti akar dari ini, tingginya ini berarti 81 tadi ya. Atau 9 dikuadratkan itu 81. Ditambah ini 12 ditambah 52. Oke, ini 81-nya nanti saja kita cobakan. Ini 9 kuadrat saja terlebih dahulu ya. Berarti N sama dengan akar dari tingginya 9 kuadrat tadi ya, ditambah dengan ini 4 ini bukan panjangnya 12 sama 12 sama 28 ya. 12 sama 28 itu adalah 40 gitu ya. Jadi panjang ini bukan 52 ya. Yang hitung ini bukan 52, tapi dari sini ke sini 12, dari sini ke sini 28. 12 tambah 28 adalah 40 dikuadratkan. Berarti ini 81 ditambah 1600. Berarti akar sama dengan
akar 1681. Nah, kalau kita tidak mau mencari 1681, tinggal kita cobakan saja angka yang untuk mendapatkan angka 81 itu. Kalau 45 ya, kalau memungkinkan itu yang menghasilkan satu di digitnya itu adalah 1 kali 1 atau 9 kali 9 gitu ya. Satu kali 1 itu digitnya nanti 1. Ini kan 81 ya. Kalau yang lainnya kalau 2 kali 2 4, kalau 3 kali 3 9, 4 kali 4 itu 16 6. Kemudian kalau 5 kali 5 25, kalau 6 kali 6 36 6, 7 kali 7 49, 8 kali 8 64, dan 9 kali 9. Jadi kita triknya jangan kita kalau tidak mau mencari, tinggal kita cobakan saja bagaimana kalau 41 kali 41 gitu ya. Dan satu lagi kita coba cek 49 kali 49. Coba dari 41 kali 41 ini terlebih dahulu kita cobakan. Berarti di sini 1 kali 1 ini ke 1 kali 1 berarti 4, kemudian 4 kali 1 4, dan 4 kali 4 ini 16 gitu ya. Berarti 1861 ya. Jadi pas di angka 41. Jadi nilai n-nya itu adalah sebanyak 41. Nah, jadi n-nya adalah 41. Nah, jadi kalau kita tidak mendapatkan di 41 kali 41, berarti kita coba di 49 kali 49 gitu ya. Jadi 41 nilai n-nya. Jadi hubungan tepat berarti 41 itu lebih kecil daripada 45. Berarti P lebih kecil daripada Q. Oke, ini untuk soal yang ke-6. Kita lanjutkan soal yang ke-7. Heidi telah menjalani 3 ujian dan memperoleh rata-rata 60. Heidi boleh mengikuti ujian kelima jika dan hanya jika pada ujian keempat Heidi mendapatkan nilai minimumnya itu adalah 80. Jadi jika di bawah nilai 80, maka dia tidak bisa mengikuti ujian yang kelima gitu ya. Nilai yang mungkin diperoleh dari setiap ujian adalah 0 hingga 100. Jika Heidi tidak mengikuti ujian kelima, maka nilai rata-ratanya dihitung berdasarkan ujian yang telah ia ikuti. Pertanyaannya, berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Kalau Anda penasaran ingin mencoba terlebih dahulu, silakan di pause videonya, dan jika sudah silakan dilihat pembahasannya gitu ya. Jadi dia telah mengikuti 3 buah ujian dan rata-ratanya itu adalah 60. Berarti anggaplah ujian pertama nilainya X1, ujian kedua nilainya X2 gitu ya, dan ujian ketiga nilainya X3 dibagi 3 kali dia ujian itu rata-ratanya 60. Jadi ini rumus dari rata-rata ya. Berarti jumlah nilai ujian pertama ditambah dengan ujian kedua ditambah ujian ketiga, itu jumlah nilai ujian si Heidi ini adalah 180. Kemudian nilai yang dia peroleh untuk syarat untuk bisa mengikuti ujian yang kelima itu adalah pada ujian yang keempat dia memperoleh nilai minimalnya 80. Oke. Jadi diberikan 4 pernyataan sebagai berikut. Nilai rata-rata Heidi maksimum bernilai 82. Oke. Jadi untuk maksimum berarti otomatis pada ujian keempatnya, pada ujian keempat dia harus mendapat 100, dan pada ujian kelimanya dia juga harus mendapat 100 supaya nilainya maksimum gitu ya. Nah, jadi rata-ratanya nilai rata-rata bernilai 82. Apakah benar? Nah, jadi ujian pertama, kedua, ketiga nilainya sudah 180. Ditambah ujian keempat 100, ditambah ujian kelima 100, dibagi banyaknya ujian karena dia sudah maksimum sebanyak 5 kali ujiannya. Jadi kita peroleh 380 dibagi dengan 5 ya. Ingat, pembagian bagi 5 kita pakai cara cepat juga. Tinggal kita kalikan dengan 2 dan letak koma 1. 2 kali 0 ya, nanti kita hilang habis nolnya langsung. 2 kali 8 itu 16 naik 1. 2 kali 3 itu 6 ditambah 1 di atas, berarti 76. Nah, jadi nilai maksimum yang diperoleh Hadi itu hanya 76. Andaikan di ujian ketiganya dapat 100, ujian keempatnya dapat 100, dan ujian kelimanya juga dapat 100. Nah, maksimum hanya mendapatkan nilai 76. Ini sudah 3 kali ujian ya.
3 kali ujian rata-ratanya tadi 60. Jadi kalau dikalikan jumlah 3 buah ujian pertama, jadi supaya maksimum ujian keempatnya harus 100, ujian kelimanya juga harus 100. Ternyata setelah dia berusaha maksimal ujian keempat dan kelima, nilainya sementok-mentoknya itu hanya 76. Jadi nilai maksimum Hedi hanya bernilai 82. Itu pernyataan yang salah gitu ya. Kemudian nilai rata-rata Hedi minimum ini diganti dulu. Ini konteksnya nih sekarang tidak mungkin ya, ini maksimum minimum gitu ya. Ini minimum bernilai 45 gitu ya. Nah, jadi seandainya dia minimum, berarti otomatis si Heidi ini pada ujian keempatnya itu harus bernilai 0. Walaupun dia supaya minimum ya, jadi kita ambil batas yang terbawah karena di sini keterangannya nilai yang diperoleh itu antara 0 hingga 100. Supaya dia mendapat maksimum, kita pilih 100. Supaya dia minimum, kita pilih 0 gitu ya. Nah, otomatis karena nilai Heidi ini di ujian yang keempatnya itu 0, berarti dia tidak berhak mengikuti ujian yang kelima. Karena di sini dia hanya bisa mengikuti ujian yang kelima jika dia memperoleh nilai minimumnya 80 pada ujian keempat. Jadi anggap ujian pertama, ujian kedua, ujian ketiga sudah dia dapatkan. Di ujian yang keempatnya dia mendapat 0. Karena dia tidak mendapat 0, dia tidak berhak lagi melanjutkan ujian yang kelima. Maka dia tinggal dibagi dengan 4 saja. Nah, nilai ujian 1, 2, 3 sudah kita dapatkan 180. Ditambah dengan ini ujian keempat dia mendapatkan 0 gitu ya. Berarti per 4. Berarti itu sama dengan kita dapatkan 180 dibagi 4. Berarti kita bisa peroleh di sini 4, 16 sisa 2, 20 bagi 4 itu 5, 45. Jadi nilai rata-rata Heidi minimum itu bernilai 45. Ini pernyataan yang benar gitu ya. Jadi ini soalnya ya minimum gitu ya, minimum. Jadi nilai minimum yang diperoleh si Heidi ini adalah 45. Jadi serendah-rendahnya. Seandainya di ujian keempat dia mendapatkan 0. Jadi supaya minimum kita ambil batas bawah yang ini ya. Kemudian nilai rata-rata Heidi tidak mungkin 84 ya. Benar, karena setinggi-tingginya nilainya adalah 76. Nah, jadi dia tidak mungkin mendapatkan 84. Berarti pernyataan ini benar. Dia maksimalnya kalau dapat 100 ujian keempat, 100 juga di ujian kelima. Jadi dia hanya mendapatkan 76. Jadi dia tidak mungkin mendapatkan nilai 84. Oke, kemudian nilai rata-rata Heidi mungkin bernilai 80. Oke, jadi kalau seandainya dia mendapatkan minimum tadi itu 45 ya. Jadi bisa kita buat rentang nilai Heidi itu 45 sampai 76. Ini andaikan dia mendapatkan 0 pada ujian keempat, ini dapat 100 sama 100 gitu ya. Maka dia tidak mungkin mendapatkan nilai 80 ya. Jadi nilai rata-rata Heidi mungkin 80, maka ini bernilai salah. Karena maksimal hanya dia mendapatkan nilainya itu 76. Jadi berapakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke, yang bernilai benar itu hanya 1 dan 2. Ada 2 pernyataan yang benar. Oke, di option yang C. Kita lanjutkan yang terakhir, ini membaca algoritma atau membaca pemrograman gitu ya. Kita mulai, jika n-nya besar dari 4, maka jika iya maka dia akan genap, dan ini kita coba cek. Jika tidak maka akan melalui proses yang ini. Dan di sini hati-hati ada 2 percabangan ya. Jadi ini algoritmanya menjebak, ada yang hanya membuat yang seperti ini sampai ke bawah. Tetapi kan di sini ada 2 buah yang terhubung langsung gitu ya. Ke sini 1 dan ke sini. Dan itu harus bernilai benar dari kedua cabangnya. Oke, kita coba lihat. Diketahui masukannya n sama dengan 3. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? N PQ ganjil, N PQ prima, N kecil P kecil Q, P kuadrat dikurang N kelipatan 9. Berapakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Nah, jadi nilai masukan kita itu ada 3 ya. Jadi 3 kita masukkan, kita input di sini sama dengan 3 gitu ya. Nah, jadi kita coba cek apakah 3 lebih besar daripada 4? Tidak.
Nah, jika dia benar, kalau iya berarti dia mengikuti yang di bawah gitu ya. Tetapi kalau di sini dia tidak besar dari 4, maka kita ikuti proses yang ke sini. Berarti n sama dengan 3. Kita dapatkan nilai P itu sama dengan n kuadrat gitu ya. Nah, berarti P itu kita peroleh 3 kuadrat atau sama dengan 9 gitu ya. Maka di sini ada percabangan satu lagi ya. Jadi ini kalau misalnya dia tidak terhubung langsung, misalnya panah ini tidak ada, dia tidak terhubung langsung, maka dia akan mendapatkan satu jalur saja gitu ya. Tetapi di sini ada dua percabangan. Nah, jadi kita coba lihat nilai P, kemungkinan P yang kedua itu adalah n tambah 1 gitu. Berarti n-nya itu sama dengan 3 tadi ya, ditambah 1 itu sama dengan 4. Nah, jadi ada dua kemungkinan nanti nilai n, P, dan Q gitu ya. Nah, kalau dari jalur yang tidak yang ini tadi, kita dapat nilai Q-nya itu adalah P tambah 2. Atau kita dapatkan adalah 9 ditambah 2 itu sama dengan 11 gitu ya. Jadi NPQ kita peroleh 3, N-nya 3, kemudian P-nya 9 dan Q-nya 11. Nah, kalau dari jalur ini kan terhubung langsung nih. Andaikan garis ini tidak ada gitu ya, maka dia hanya melalui yang ini saja. Tetapi ini ada percabangan yang terhubung langsung gitu ya. Berarti kita peroleh nilai P yang ini tetap sama N sama dengan 3 tadi ya. Nilai P kita peroleh 4, maka nilai Q-nya itu adalah P dikurang 3 gitu ya. Berarti 4 dikurang 3 itu sama dengan 1. Nah, berarti dari jalur yang di sini kita peroleh 3, 4, 1. Jadi nilai yang dari nilai NPQ ada terdapat dua kemungkinan ya dari sini. Nah, jadi kita lihat NPQ ganjil. Tapi kalau lihat di sini 3 ganjil, 9 ganjil, 11 juga ganjil. Di sini 3, 4-nya tidak ganjil. Karena di sini ada di pernyataan kedua ini genap, maka menyebabkan dia harus, supaya dia bernilai benar itu dia harus ganjil semua. Sementara di sini kita peroleh nilai Q-nya itu kita memperoleh 4 ya, bukan ganjil ya. Jadi ini pernyataan satu berakibatnya salah. N tambah P tambah Q prima. Coba kita cek 3 tambah 9 tambah 11, 12 tambah 11 gitu ya. Itu adalah 23. Kalau ini 7 tambah 1 8. Nah, ini pada pernyataan ini dia bernilai salah. Dia harus bernilai kedua-duanya ya. Nah, jadi ini bernilai salah juga. Andaikan dia tidak ada percabangan langsung, kalau yang ini saja, maka dia akan bernilai benar karena 23 prima. Tapi di sini ada percabangan langsung, ada percabangan lagi ya. Kalau seandainya tidak terhubung langsung ini, maka ini bernilai benar juga. Jadi disinilah triknya atau hati-hatinya atau jebakannya. Jadi lihat, pandai-pandai melihat panah. Kemudian N lebih kecil dari P, kecil dari Q. Kalau kita lihat di sini ya benar ya, 3 kecil dari 9, kecil dari 11. Kalau di sini bernilai salah karena 3 tidak lebih kecil daripada 4 ya. Dan ini baru kecil dari 1. Maka ada pernyataan yang salah di sini pada pernyataan yang kedua, maka ini akhirnya berakibat dia salah juga. Nah, seandaikan ini saja tidak terhubung langsung, maka ini juga benar. Itulah jebakannya, lebih berhati-hati. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah P kuadrat kurang N itu kelipatan 9. Coba kita lihat P kuadrat berarti 81 dikurangi 3 berarti 78. 78 tidak habis dibagi oleh 9 ya. Jadi ini juga bernilai salah. Coba kita cek dari sini apakah kelipatan 9. P kuadrat berarti dikurangi dengan 3 ya. Berarti ini 16 dikurang 3 itu 13, tidak habis dibagi 9 juga. Maka pernyataan ini bernilai salah. Jadi karena ada dua percabangan, andaikan ada satu percabangan saja dari sini ke sini ke bawah langsung, maka ada 3 buah pernyataan benar, yaitu 1, 2, dan 3. Tetapi di sini ada percabangan lagi dari nilai P ya. P itu ada dua kemungkinan, apakah N kuadrat atau N tambah 1 gitu. Jadi harus bernilai benar kedua-duanya. Jika ada salah satu saja anggota yang tidak bernilai benar, maka dinyatakan salah.
maka banyaknya pernyataan yang benar pada informasi di atas adalah tidak ada atau nol. Ya, itulah pembahasan kita di algoritma ini. Silakan jika Anda ingin bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat videonya. Silakan di rewind kembali, diulang kembali penjelasan materinya pada bagian mana yang tidak dipahami, silakan ditanya langsung atau dijawab Bapak langsung ya. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.